Hidup memang penuh dengan berbagai pilihan. Entah itu soal pekerjaan, hubungan, atau bahkan hal-hal kecil seperti memilih menu makanan, sampai dengan menetapkan satu pilihan yang sulit. Seringkali, kita mengambil suatu keputusan yang kurang tepat, meskipun sudah berpikir 2 hingga 3 kali. Pada saat salah mengambil keputusan, tidak jarang menyisakan berbagai penyesalan. Di kondisi tersebut, tak jarang kita menyimpulkan bahwa hidup yang dijalani telah berantakan. Seolah tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaikinya. Pemikiran demikian wajar dialami, lantaran kita kurang tenang dalam menyikapinya. Memantapkan hati dalam memilih sebuah keputusan itu penting. Itulah sebabnya kita perlu berpikir 2-3 kali, bahkan 1000 kali jika memungkinkan, sebelum menetapkan pilihan apapun. Ini jadi pertimbangan bahwa keputusan tersebut akan dijalani sepenuh hati, dan kita bisa menerima resikonya. Ada beberapa faktor yang bisa membuat kita cenderung salah mengambil sebuah keputusan. Padahal, satu pilihan itu akan mempengaruhi hidup kita ke depannya. Kali ini, kita akan membahas 6 faktor kenapa kita sering salah mengambil keputusan, versi calon orang bijak. Semoga bermanfaat. 1. Terlalu terburu-buru. Keputusan yang diambil dengan terburu-buru atau secara impulsif, seringkali terjadi karena kita tidak meluangkan cukup waktu untuk mempertimbangkan semua aspek penting. Hal ini bisa disebabkan oleh tekanan waktu, dorongan emosi, atau godaan sesaat. Akibatnya, keputusan yang dibuat seringkali kurang tepat dan berdampak buruk pada jangka panjang. Karena merasa dikejar-kejar waktu, kita cenderung memilih opsi yang paling cepat, tanpa mengevaluasi konsekuensinya. Misalnya, membeli tiket pesawat tanpa riset lebih dulu, lalu baru sadar bahwa ada harga lebih murah di platform lain. Atau karena dorongan emosi, kita memutuskan keluar dari pekerjaan tanpa rencana cadangan, atau membeli sesuatu untuk membalas stres, meskipun keuangan sedang ketat. Keputusan terlalu terburu-buru seringkali berujung pada pemborosan atau bahkan hutang. Selain itu, rasa menyesal juga bisa menambah stres dan kecemasan. Berikan waktu untuk berpikir sebelum mengambil keputusan, dan memberikan kesempatan untuk mengevaluasi ulang apakah keputusan tersebut benar-benar penting. Kita juga bisa minta pendapat dari orang lain seperti teman, pasangan, atau keluarga. Mengambil keputusan dengan terburu-buru mungkin terasa efisien, tetapi seringkali membawa lebih banyak resiko daripada manfaat. Melatih diri untuk berpikir lebih tenang dan strategis, akan membantu menghindari keputusan yang tidak perlu disesali di kemudian hari. 2. Takut kehilangan kesempatan, FOMO. FOMO adalah rasa cemas atau takut ketinggalan sesuatu yang dianggap penting atau menguntungkan. Ketakutan ini sering mempengaruhi kita untuk mengambil keputusan tanpa pertimbangan matang, hanya karena tidak ingin merasa rugi atau tertinggal dibandingkan orang lain. Misalnya di media sosial, kita melihat update teman membeli barang baru, traveling, atau mencoba tren tertentu, kita merasa harus melakukan hal yang sama agar tidak ketinggalan, meskipun hal itu tidak sesuai kebutuhan atau kemampuan kita. Apalagi ketika ada promosi dengan batas waktu tertentu di media sosial, yang sering membuat kita merasa harus segera bertindak. Akibatnya, kita terburu-buru tanpa mempertimbangkan apakah itu benar-benar cocok untuk kita. FOMO adalah dorongan emosional yang bisa membuat kita salah mengambil keputusan. Setelahnya, kita bisa merasa menyesal atau bahkan stres karena merasa terjebak oleh tekanan sosial. Jangan langsung mengambil keputusan hanya karena ada batas waktu. Pikirkan apakah peluang itu benar-benar sesuai kebutuhan atau hanya sebuah trik pemasaran. Melatih diri untuk lebih fokus pada kebutuhan pribadi dan mengurangi pengaruh eksternal, dapat membantu kita membuat pilihan yang lebih bijaksana dan memuaskan.
3. Terlalu mengikuti perasaan. Mengambil keputusan berdasarkan perasaan atau emosi seringkali membuat kita kurang rasional. Saat emosi seperti marah, sedih, takut, atau terlalu senang mendominasi, kita cenderung mengabaikan fakta dan logika, sehingga keputusan yang dibuat bisa berujung pada penyesalan. Kekuatan emosi bisa mempengaruhi pikiran. Emosi yang kuat seperti marah atau senang mempengaruhi cara kita memandang situasi. Misalnya, saat terlalu senang, kita mungkin menganggap semuanya akan berjalan lancar, tanpa memikirkan resiko. Ketika emosi mereda, kita mungkin menyadari bahwa keputusan tersebut tidak tepat, tetapi sudah terlambat untuk mengubahnya. Keputusan berdasarkan emosional seringkali hanya mengutamakan solusi jangka pendek. Akibatnya, masalah bisa muncul lagi di masa depan. Oleh karena itu, jika kita sedang emosi, berikan waktu untuk menenangkan diri sebelum mengambil langkah besar. Saat membuat keputusan, tuliskan kelebihan dan kekurangan dari setiap opsi. Ini membantu kita untuk fokus pada fakta, bukan emosi. Dengan mengelola emosi dan menggunakan logika, kita bisa membuat keputusan yang lebih bijak dan tidak merugikan diri sendiri di masa depan. 4. Terjebak pada pilihan di masa lalu. Terjebak pada pilihan di masa lalu adalah kondisi di mana seseorang tetap bertahan pada keputusan atau situasi yang sudah tidak relevan atau menguntungkan, hanya karena merasa sulit untuk melepaskannya. Hal ini sering terjadi karena kita merasa sudah terlanjur jauh, atau takut terlihat gagal jika mengubah keputusan. Misalnya, seorang pekerja yang tetap bertahan di pekerjaan yang tidak ia sukai selama bertahun-tahun, hanya karena merasa sudah terlalu lama di sini. Padahal, ia merasa sudah tidak berkembang dan tidak bahagia. Akibatnya, peluang untuk mencoba karir baru yang lebih sesuai dengan minat dan potensinya terus tertunda. Semakin lama bertahan, semakin besar biaya, waktu, atau energi yang terbuang tanpa hasil yang berarti. Terjebak pada pilihan di masa lalu adalah hal yang manusiawi, tetapi belajar melepaskan dan bergerak maju adalah langkah penting untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Dengan keberanian untuk berubah, kita dapat membuka peluang baru yang lebih menjanjikan dan relevan. 5. Terlalu banyak opsi, overthinking. Ketika kita dihadapkan pada terlalu banyak pilihan, otak kita seringkali menjadi kewalahan untuk menentukan mana yang terbaik. Situasi ini dikenal sebagai overthinking, yaitu terlalu banyak berpikir dan menganalisis setiap opsi, hingga akhirnya sulit mengambil keputusan. Ironisnya, terlalu banyak opsi yang tersedia bisa membuat kita merasa semakin tidak puas dengan keputusan yang diambil. Mempertimbangkan banyak opsi secara terus-menerus bisa menguras energi, membuat kita akhirnya memilih secara asal atau bahkan tidak memilih sama sekali. Misalnya, menunda membeli tiket pesawat untuk mencari harga yang lebih murah, ketika ingin kembali membeli tiketnya, tetapi akhirnya harga malah naik. Terlalu lama mempertimbangkan semua opsi bisa menyebabkan kehilangan momentum atau peluang yang sebenarnya penting. Overthinking membuat kita terlalu takut mengambil resiko, sehingga akhirnya tidak memutuskan apapun. Jangan habiskan terlalu banyak waktu untuk menganalisis. Tetapkan tenggat waktu untuk membuat keputusan, sehingga kita tidak terus terjebak dalam analisis. Cobalah mempersempit opsi dengan menetapkan kriteria utama. Misalnya, dari 10 pilihan, pilih 3 yang paling sesuai dengan kebutuhan kita. Percayai keputusan kita dan fokus pada dampaknya. Ingatlah, tidak ada keputusan yang sempurna, tetapi memilih sesuatu lebih baik daripada tidak memilih sama sekali. 6. Tidak mau mencari informasi lebih dalam. Ketika kita mengambil keputusan tanpa menggali informasi yang cukup, hasilnya seringkali kurang optimal.
Hal ini biasanya terjadi karena kurangnya waktu, kemalasan, atau terlalu percaya diri dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Akibatnya, keputusan yang diambil bisa salah arah atau penuh resiko yang sebenarnya bisa dihindari. Misalnya, memilih tempat tinggal tanpa meneliti kondisi lingkungan sekitar, hanya berdasarkan tampilan foto. Mencari informasi yang cukup sebelum mengambil keputusan adalah langkah penting untuk mengurangi resiko dan mencapai hasil terbaik. Jangan takut meluangkan waktu lebih lama untuk riset, karena keputusan yang baik seringkali bergantung pada kualitas informasi yang kita miliki. Salah memilih karena kurangnya informasi dapat mengakibatkan kerugian materi, waktu, atau bahkan rasa kecewa dan stres. Itulah 6 faktor kenapa kita sering salah mengambil keputusan, versi calon orang bijak. Ingatlah, kunci utama dalam mengambil keputusan adalah meluangkan waktu untuk berpikir dan mencari informasi. Semoga pembahasan ini dapat membantu kita untuk mengambil keputusan yang lebih baik ke depannya. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, komen dan subscribe ya.